warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi IPA. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP IT Tahfidzul Quran Ulil Albab Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di kelas 7B dengan topik materi perpindahan kalor dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat. Oke ya, untuk mengawali pembelajaran IPA kita pada hari ini, Ustazah minta tolong untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhiza Maulina Alfani, Aulia Lutfi Mufidah, Putri Uswatul Hasanah, Wafa Akilatus Zakiyah, terakhir Zaneta Askal Setiawan. Alhamdulillah ya, hari ini lengkap. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah siap? Insya Allah siap. Oke, dicek buku-bukunya sudah lengkap, sudah disiapkan bukunya. Sudah, alat tulis sudah ada? Sudah. Oke. Berikutnya kalau sudah, untuk persiapan pribadi sudah selesai, kita cek untuk kondisi kelas. Untuk yang tiket hari ini sudah tiket? Siap sudah. Cek lagi, coba untuk sekitar kalian apakah ada sampah atau mungkin bekas jajan kalian yang tertinggal. Sudah bersih? Sekarang sudah bersih semuanya? Siap, sudah. Alhamdulillah, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berikutnya, Ustazah akan menyampaikan aturan pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti selama pembelajaran tidak diperkenankan makan di dalam kelas, gitu ya, biar fokus. Kemudian yang kedua, boleh izin ke kamar mandi, tetapi maksimal hanya berapa kali? Ya, 1 kali saja. Kemudian yang ketiga, semuanya wajib aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Berikutnya, Ustazah cek ini ya, cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mana semangatmu? Ini semangatku, Allahu Akbar. Ayo terus maju, jadi nomor 1. 2 UTS, sudah komit kerja. Berikutnya, Ustazah punya tampilan, ada di layar ada beberapa bahan. Ustazah mau bertanya, dari aluminium, kemudian kayu, besi, sendok plastik dan karet, mana yang bisa menghantarkan kalor? Coba angkat tangan, angkat ini. Sendok plastik. Sendok plastik.
Oke, ada kulit besi. Oke, aspa kayu. Ada yang beda lagi? Jangan disebutin semuanya. Coba satu orang tapi menyebutkan beberapa coba. Coba, Kaisa. Ya, besi, aluminium, tembaga. Ada yang berbeda pendapat? Nanti kita akan buktikan hari ini kira-kira apa saja benda yang mana yang bisa menghantarkan kalor dengan baik. Berarti hari ini kita kira-kira mau belajar tentang apa? Kalor. Terus fokusnya tentang? Iya, tentang perpindahan kalor. Selanjutnya Ustazah mau mereview dulu tentang materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kalor. Ada yang masih ingat materi kalor? Kalor itu apa? Coba. Oke, Mila. Yang keras? Energi suatu panas, kata Kamila. Oke, baik. Ya, bagus. Terus ada yang mau melengkapi atau menyempurnakan? Siapa? Kalor. Apa? Betul. Kata kuncinya ada panas, ada suhu, tapi mungkin kalimatnya aja yang belum pas. Ada yang mau menyempurnakan? Oke, kalau boleh saya bantu. Jadi kalor itu adalah energi apa? Nama lainnya kalor? Energi panas, energi yang mengalir atau yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Kemudian ini ada gambar apa kira-kira? Kopi. Siapa yang suka kopi? Minum kopi? Jangan Pernahkah kalian ketika buat kopi gitu, ini kan asap ya, menandakan kalau kopinya ini panas. Pernahkah kalian mencoba tangan kalian itu diletakkan di atas gelasnya ini atau cangkirnya ini? Pernah nggak? Nah, rasanya apa? Panas. Airnya ini panas, berarti tinggi apa rendah? Suhunya tinggi. Terus tangan kita suhunya lebih rendah atau lebih dingin, maka akan terjadi aliran kalor dari kopi, dari air ke tangan kita. Makanya kita merasakan yang namanya hangat ataupun panas. Terus termasuk itu perpindahan kalor apa, Us? Nanti kita akan pelajari di materi hari ini. Saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah kalian melakukan percobaan dan diskusi, kalian nanti harapannya bisa menganalisis perpindahan kalor secara kondusif dengan benar. Kemudian selain itu kalian juga harapannya bisa menganalisis perpindahan kalor secara konveksi dengan benar. Kemudian juga melalui percobaan dan diskusi kalian nanti akan menganalisis perpindahan kalor secara radiasi. Dan berdasarkan percobaan serta kajian literasi, nanti kalian juga akan membandingkan ketiga cara perpindahan kalor ini, konduksi, konveksi, dan radiasi itu yang benar seperti apa. Kemudian kira-kira kenapa kita harus mempelajari materi perpindahan kalor ini? Ada yang tahu kenapa? Yang keras biar tahu. Biar tahu perbedaan kalor mana ya, radiasi, konduksi, konveksi, betul. Oke ya. Jadi nanti yang pertama manfaatnya kita bisa membedakan. Kemudian yang kedua yang paling penting, kita bisa mengaplikasikan, menerapkan perpindahan kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu kegunaannya apa, nanti kita akan pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikutnya, untuk garis besar pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan berkelompok. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan dari 3 perpindahan kalor tadi. Jadi kita lakukan percobaan di masing-masing kelompok, kemudian nanti didiskusikan. Kemudian setelah selesai dituliskan di LKPD, nanti saya bagikan. Nanti yang sudah siap nanti akan presentasi di depan, itu ya. Kemudian nanti ada di awal dan akhir pembelajaran ada yang namanya apa? Pretest ya, post-test. Kemudian untuk penilaiannya apa aja yang dinilai? Seperti biasa ada 3 bagian, yaitu pengetahuan ini dilihat dari hasil pretest, post-test kalian, kemudian hasil pengisian LKPD, kemudian keterampilan ini dilihat dari keaktifan keterampilan kalian dalam melakukan percobaan, menggunakan
Dan yang sikap nanti dilihat sikapannya bagaimana. Oh, temennya lagi repot itu cuek, nggak bantuin, atau malah dia tidur, itu masuk di sikap ya, nanti dinilai. Baik, berikutnya silakan disiapkan bukunya, buku masing-masing. Ini prioritas untuk mengecek kemampuan awal kalian, jadi dikerjakan semampunya saja, kerjakan sendiri-sendiri. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, ini ada gambar Aisyah mengaduk kopi menggunakan sendok. Ternyata beberapa saat tangan Aisyah yang memegang sendok akan terasa hangat. Perpindahan kalor apakah yang dialami Aisyah? Jelaskan. Sudah ya? Oke. Jadi untuk hasil pretest ini nanti kita akan bandingkan dengan hasil post-test. Ini Ustazah akan menyajikan sebuah video. Silakan bisa dicermati. Wah, pasti seger banget ya habis olahraga kayak gitu. Bilang aja, apalagi ini gak cuma bisa sama sepatu doang loh saya. Tapi juga baik buat kesehatan kamu. Nah, bicara soal air putih, ternyata temperatur air juga bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Contohnya, minum air hangat. Minum air hangat gak hanya bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh aja, pasti ada manfaat-manfaatnya yang mungkin belum kamu ketahui. Nah, kalau mau tahu hasil bermanfaat, kita gunakan berikut ini yuk. Kenapa? Ialah agar hidup tersebut. Kalau air hangat ternyata juga dapat berguna untuk menyediakan kecil atau membuat loh. Tidak hanya itu, air hangat juga dipercaya dapat membantu pengembangan kecil pada kesehatan sugar. Tadi itu, air hangat juga dapat dirasakan dalam membantu tekanan di kepala akibat kesalahan pada tersebut. Oke ya, sudah. Tadi sudah ditampilkan video. Silahkan kalian membuat masing-masing satu pertanyaan berdasarkan video. Coba, siapa yang sudah jadi pertanyaannya? Salah satu yang keras. Bapak tanya, bagaimana saja tulis langsung? Bagaimana cara menyimpan air panas agar tetap panas? Pertanyaan berikutnya, oke, apa? Satu lagi, coba siapa yang beda pertanyaannya? Oke, yang keras. Nanti kita fokusnya di pembelajaran kita hari ini adalah akan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara menyimpan air panas agar tetap panas? Jadi yang berkaitan dengan topik kita, perpindahan kalor, itu adalah poin 1. Nanti kita akan membahas bersama-sama, gitu ya. Kemudian kita akan berkelompok. Ini judulnya sudah sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sudah. Ya, kelompok 1 ada Ulin, ada Kamila, Putri, Raya. Kelompok 1 berarti jadi untuk pembelajaran kita sama kelompok, masing-masing kelompok. Ustazah akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti Ustazah bagikan per masing-masing kelompok. Ini nanti yang akan menjadi acuan atau yang membimbing kalian dalam melakukan suatu percobaan termasuk pembelajaran hari ini. Ya, sudah bagikan. Silakan langsung ditulis untuk identitasnya, isi dulu, kemudian dibaca. Ini sendok. Tuliskan rumusan masalah yang sudah kita sepakati.
Vincent Termos. Berikutnya kita akan melakukan percobaan yang pertama ya, berkaitan dengan konduksi. Silakan ini gantian ngambil air ke sini. Mana? Ini sudah selesai. Silakan. Ini nanti akan kita amati untuk perpindahan partikel. Ada kertas-kertas, potongan kertas, silakan dimasukkan ke dalam gelasnya. Diamati ya perintah LKPD-nya bagaimana. Penggaris sudah disiapkan semuanya? Ada masing-masing kelompok? Nah, sambil menunggu biar ada kertas, kemudian lilin, sudah lilin, penggaris, nanti mentega. Nanti untuk radiasi kita mencobanya jarak 2, 4 sama 6 cm. Nanti kalian hitung waktunya ya.
analisisnya di kertas kalian, di AKBP kalian. Oke, sudah? Silakan sudah. Ini dimatikan, kemudian dipinggirkan. Untuk alatnya dipinggirkan dulu, diamankan. Memperkuat pemahaman kalian, kalau konduksi kan nggak kelihatan. Ini bisa dilihat di videonya. Even learn about flow conduction. Matter is made up of atoms and Di molecules benda padat, molekulnya seperti ini. Jadi rapat. or thermal energy. Ke sini dipanasin baru di kayu bakar. Ini besinya dipanasin. Nih, merah-merah ini menunjukkan kalau Conduction. The heat transfer by direct contact. ini gerakannya konduksi seperti ini, partikelnya kira-kira pindah mau nggak ini dilihat? Ini semua yang berpindah kalau dia aja ini merambat kalau by migration. Nah, ini tadi Ustazah hanya mau menunjukkan untuk gerak partikelnya aja. Berikutnya dilanjutkan. Sudah dilengkapi LKPD-nya. Kemudian masuk ke tantangan ya. Tantangan membuat desain termos. Itu kalian tentukan desain termos yang baik atau efektif yang menerapkan prinsip perpindahan kalor tadi, yang bisa menyimpan air panas itu yang bagaimana? Silakan kalian desain, kalian gambarkan di situ. Ini bahannya apa gitu, tutupnya bagaimana, kemudian lapisan termosnya seperti apa. Sudah? Baik, sudah selesai semuanya diskusinya. Saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kalian. Silakan kelompok yang mau presentasi untuk maju ke depan. Oke, silakan di sini. Yang lain bisa mencermati, kemudian nanti kalau ada yang berbeda bisa ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menyampaikan presentasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Oke, yang pertama orientasi masalah. Rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana cara menyimpan air panas yang berbeda panas? 2. Mengapa air panas sangat bermanfaat bagi tubuh? 3. Mengapa harus dimakan? Kemudian solusinya adalah membuat termos agar air tetap panas. Aktivitas 1. Setelah kami analisis, ternyata pengangkatan batang yang paling cepat meleleh adalah sendok besi, yang kedua adalah sendok kayu, dan terakhir adalah sendok plastik. Kegiatan 2 tentang konveksi itu pengamatan kegiatan 2. Gambarkan pola gerakan potongan kertas tersebut pada gambar di belakang ini. Sedangkan potongan kertas kita Tunjukkan gambarnya ada. Oke. Ya, kelihatan. potongan kertas bergerak seperti gambar kami adalah karena adanya panas atau kalor yang disertai pada partikel-partikel zat yang disebut konveksi. Perbedaan konduksi dan konveksi adalah kalau konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa diikuti pergerakan partikel-partikel zat. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat diikuti pergerakan partikel-partikel zat. Atau analisis perbedaan kelihatan juga. 1. Mengapa mentega bisa meleleh? Karena adanya panas atau kalor radiasi. 2. Apakah ada perbedaan pada mentega saat kertas sebelum dan sesudah dijauhkan dari lilin? Lilin yang didekatkan pada lilin akan cepat meleleh, sedangkan lilin yang dijauhkan pada lilin akan lama atau sulit meleleh. Kemudian ini adalah desain kami
merupakan pemindahan kalor melalui zat diikuti pergerakan satu orang peserta. Dan yang terakhir, radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salam, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda hasilnya dengan kelompok yang disampaikan oleh Mila dan kawan-kawan tadi hasilnya mungkin berbeda. Arah gerakannya, arah putarannya mungkin berbeda, atau yang meleleh duluan jarak berapa mungkin berbeda. Ada yang berbeda tidak? Kelompoknya Kaisa? Sama atau beda? Sama. Kelompoknya baik. Ini ya, Ustazah tambahkan. Yang pertama konduksi, seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Mila tadi, konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara. Nah, kalian tadi zat perantaranya apa? Ada apa saja tadi? Kayu, sendok dari besi, kemudian plastik gitu. Yang paling cepat yang mana tadi? Besi. Ada beberapa alat yang memanfaatkan konduksi ini, perpindahan secara konduksi. Contohnya ada peralatan dapur, kemudian setrika listrik, dia juga konduksi di bagian yang bawahnya itu. Kalau konduktor, contohnya besi, baja, tembaga, aluminium. Seperti yang disampaikan tadi siapa? Nah, Kaisa, betul ya Kaisa? Jadi ini adalah perantara kalor yang bagus. Sedangkan isolator dia menghambat. Jadi kalau di pegangan biasanya dikasih apa loh? Karet. Nah, karena biar tangannya enggak kepanasan. Nah, tadi kalau ada yang jawab karet sebagai konduktor berarti kurang tepat, itu maksudnya isolator. Kemudian untuk konveksi itu perpindahan kalor pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel. Tadi ditunjukkan gerakan kertas. Kertasnya kok bisa dari bawah terus naik, kira-kira kenapa? Yang bawah, bagian bawah itu panas duluan, akhirnya nanti akan memuai. Kalau zat cair, partikelnya gerakannya lebih bebas, jadi akan memuai, akhirnya massa jenisnya akan kecil, sehingga nanti partikel dari yang bagian dasar atau kertas yang bawah tadi akan bergerak ke atas. Contoh konveksi ada angin darat, angin laut, terus ketika merebus air di airnya yang dalam ini. Kalau yang di sini panas, di sini maksudnya apa? Ketika pegang pancinya ini panas. Konduksi. Kalau yang di dalam ini maksudnya konveksi. Ini radiasi itu melalui tanpa zat perantara. Itu contohnya panas matahari bisa kita rasakan tanpa kita harus terhubung atau memegang matahari, ataupun api tanpa kita harus memegang. Ketika ada api unggun kita akan merasakan hangat. Untuk pembelajaran sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membantu saya untuk menyimpulkan? Oke, sambil berdiri boleh. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikelnya. Yang ketiga, radiasi perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Yang keempat, konduksi dan konveksi membutuhkan zat perantara sedangkan radiasi tidak. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel, sedangkan konveksi disertai perpindahan partikel. Oke, terima kasih. Lanjut ya, alhamdulillah. Yang lain sudah bisa memahami untuk perpindahan kalor? Sudah. Oke, jenis-jenisnya tiga tadi bisa membedakan? Kita akan melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kalian paham. Silakan di bukunya dirapikan dulu. Ini di
alhamdulillah dengan praktik lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Oke ya, nggak ada yang ditanyakan untuk yang kita pelajari hari ini, sudah jelas semuanya? Ya, sudah. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Silakan untuk tugasnya adalah mempelajari materi tentang pemulaian. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang pemulaian. Dan nanti karena kita tadi sudah belajar tentang perpindahan kalor, tadi Ustazah juga sudah memberikan beberapa contoh. Silakan cari lagi fenomena di sekitar kita yang menunjukkan perpindahan kalor apa saja. Nanti kalian lebih dalami lagi, itu ya semuanya ya. Allah, siap. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri untuk pembelajaran kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari Ustazah cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.